dulu. Kalau zaman dulu ada standby di ruang poli, datang pasien baru ditanya-tanya. Kalau ada sekarang praktik di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik, biasanya kan pasien udah daftar dulu kan di luar kan, daftar, kametnya sudah ada. Jadi Anda datang ke pasien udah pegang kamet, udah nyebut nama pasien, ya kan? Assalamualaikum Pak Jaki, apa kabar? Perkenalkan saya Dr. Maesa yang bertugas hari ini akan melakukan pemeriksaan bagian dari ginjal dan juga alat kelamin Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Kalau dinyatakan sudah bersedia, ini perlu pemeriksaan info khususnya perlu tertulis? Enggak? Kenapa? Hah? Kenapa nggak perlu tertulis? Kenapa cukup dengan lisan aja? Karena tidak invasif, ya. Kan tidak ada alat yang dimasukkan atau ditusuk. Tapi sebelumnya tanya dulu ke pasien apakah ruangan sudah nyaman dan lain-lain, terus kita sampaikan ke pasien apakah ada keluarga yang mau menemani karena nanti akan ada bagian area sensitif yang diperiksa. Terus kemudian kita minta perawat temenin, ya. Nah, tergantung kalau pasiennya laki-laki kita minta perawat laki-laki yang menemani, atau kalau pasien perempuan kita minta perawat perempuan, ya. Selalu sebelum melakukan tindakan tanya dulu pasien sudah bersedia, nyaman. Terus kita bilang juga bahwa privasinya juga kita jaga di sini di ruangan, ya. Jadi supaya dia paham betul apa yang akan diperiksa. Terus dia sudah yakin bahwa kerahasiaan dirinya dijaga oleh si dokter. Oke. Apa ini checklistnya? Pertama, inspeksi tangan kanan dan kiri daerah palmar dan ujung jari. Dulu, ya. Bisa ekstremitas kanan dan kiri yang dicek apa? Edema. Edema ceknya di sini ya, bukan ya. Kalau kadang-kadang kalau ceknya di sini nggak kelihatan edemanya, ya. Edemanya tekan sini atau tekan sini. Ya. Kalau ada piting edema kan biasanya kayak balot, kayak apa? Kayak busa ya. Tekan masuk nama balik lagi. Apalagi selain piting edema? Lindsay nails. Lindsay nails. Lindsay nail itu kuku normalnya itu kuku itu warna pink, ya. Terus pangkalnya ada keputihan, ada putih-putih pangkalnya, tapi sedikit pangkalnya putih-putih itu, ya. Kalau pada Lindsay nail itu putihnya itu lebih dari separuh putihnya. Saya lihat putihnya tapi belum separuh. Ya malu dengan umur segini. Ya. Bagian pangkal putih ya. Tapi normalnya selalu ada pangkal putih tuh. Enggak sih? Ada yang nggak punya pangkal putih? Ada juga nggak punya pangkal putihnya? Hah? Ada. Untuk Lindsay nails itu separuh lebih pangkal putihnya. Ya. Terus biasanya juga kukunya juga nggak rata, ya, bergerigi, gitu ya. Ini normal lah, cuma agak panjang aja. Emang ini Julija lagi potong kuku. Terus apa lagi checklistnya? Inspeksi ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah cukup bagus pastinya. Sepatunya dibuka. Oh ya, tadi jangan lupa tadi cuci tangan dulu ya sebelum menyentuh pasien ya. Baik, Dok. Pertanyaannya perlu pakai handscoon? Enggak. Perlu pakai handscoon nggak? Untuk bagian ini nggak perlu pakai handscoon. Nanti menyentuh bagian kelamin nanti baru pakai handscoon. Nah untuk bagian ekstremitas bawah sama, tekan aja ini. Terus sama ini bagian ini ditekan juga. Kalau dia ada masalah sirkulasi peredaran darah dari bawah ke atas itu ini tekan sini edemnya. Sama kanan kiri periksa sedikit. Oke, apa lagi checklistnya? Palpasi di daerah pretibia. Ya, ini berarti ya. Dorsalis pedis tadi ini. Iya. Ya. Arteri dorsalis pedis di sebelah mana? Ini dua ya. Ini ya, pegang aja begini. Terus bandingkan kanan kiri.
Oke, apa lagi? Pemeriksaan regiocostovertebralis. Tibial, regiocostovertebralis. Cek apa? Regiocostovertebralis cek apa? Apakah adanya radang, benjolan, atau tumor? Berarti bagian belakang. Ya, bagian belakang kan? Iya dok. Regiocostovertebralis. Kalau di KKD disuruh baris. Iya, enggak. Maksudnya di bagian mana tuh? Regiocostovertebralis di bagian belakang. Pasiennya suruh baring dulu. Baring tengkurap berarti. Hah? Baring tengkurap atau baring atas? Ini yang duduk nggak sih? Terlentang. Baring terlentang. Duduk. Hah? Bagaimana memeriksa costovertebralisnya kalau lagi terlentang? Kalau di video duduk sih dok. Hah? Yang terlentang itu yang balot treatment. Hah? Yang terlentang yang balot. Di pohon disuruh supinasi kalau nggak duduk. Iya. Ada Langsung periksa itu di checklistnya langsung periksa CFA. Hah? Inspeksi dulu. Ya berarti ya, bagian sini yang diinspeksi kan? Iya. Yang dilihat apa? Apakah radang hebat, trauma? Berarti pasiennya harus suruh buka baju. Ya. Untuk dilihat radang berarti tanda-tanda radang apa? Yang belakangnya ada lor-lor. Oh, Dolor sama apa? Tanda radang apa? Kalau color apa? Color mana? Color itu panas. Apa tadi? Rubor kemerahan. Itu tiga tanda utama radang itu ya. Kalau itu ada kemerahan, panas, rubor kemerahan, dolor itu bengkak, gitu ya. Benar nggak? Ya. Nah untuk tanda color panas tentu kan nggak bisa pakai handscoon. Kalau pakai handscoon Anda nggak bisa rabat panas. Ini rabat dulu, ada panas atau enggak, ada bengkak atau enggak. Ya. Terus ditanya ada nyeri nggak pas pegang begini. Kalau dia ada bengkak, tanya ada yang nyeri. Terus apa lagi? Ya, inspeksinya. Apa lagi? Benjolan. Ya. Terus apa lagi? Tumor yang ikut gerak nafas ya. Pasien disuruh bernafas. Tarik nafas panjang Pak. Buang. Kalau ada benjolan dilihat apakah benjolan ikut bergerak dari gerakan nafas. Terus apa lagi? Perkusi nyeri ketoksik. CPA. Kanan kiri ya. Mulai dari kiri dulu. Jadi letakkan tangannya di bagian costovertebralis. Di sini aja. Biar kelihatan. Jadi letakkan di CPA. CPA itu berarti kan Anda raba ini kostonya, lengkung kosto sampai ke vertebra kan. Jadi di belakang sini kan ada ini apa? Arkus kostenya. Jadi kalau tarik ke sini sampai di vertebra, di bagian sini baru diketuk. Ya. Nah, sambil tanya ke pasien ada nyeri atau tidak. Ya. Terus kalau ditanya pukulnya kencang apa enggak? Tergantung. Ya. Kalau dia orangnya nggak terlalu gemuk, gak usah terlalu kencang-kencang. Yang penting terasa. Kanan kiri. Ya, tapi kalau dia orang yang gemuk banget, boleh agak kencang sini. Apa lagi? Checklist berikutnya. Palpasi balut teman pasiennya harus berbaring. Palpasi balut teman itu satu tangan ditaruh di belakang, tangan yang satu di abdomen, baru tekan, ya. Tekan, baru di belakang, tangan belakangnya agak disentak ke atas. Baru dirasakan apakah ada massa yang menyentuh tangan ke atas. Normalnya balut teman negatif, normalnya, ya. Normalnya negatif.
Tapi kalau pas di bawah teman teraba masa jendul tangan atas, berarti terjadi apa? Pembengkakan ginjal bengkak. Kalau ginjal bengkak berarti dia pas kita bawa teman jendol dia. Apalagi checklist berikutnya? Auskultasi ginjal. Auskultasi ginjal. Posisinya harusnya buka baju semua ya, asistennya. Hah? Apa yang didengar? Apa yang Anda mendengar dari ginjal? Suara bruit. Apakah ada suara? Ada suara bruit atau enggak? Nah, cuma agak hati-hati ya. Kalau Anda auskultasi di bagian ginjal atau di sini, ya. Kalau Anda di bagian anterior, mesti bedakan antara bruitnya ginjal dengan bunyi usus. Ya. Tahu bedanya? Hah? Bunyi bruit itu apa? Bruit itu apa? Bruit. Bunyi bruit itu apa? Kayak bocor gitu. Kayak bocor. Ada pelebaran arteri. Dia kayak apa ya? Kalau ada plastik diisi air, terus dia remes-remes. Bunyinya kayak gitu. Bruit, ya. Kalau bising usus, dia bunyinya kayak pergeseran benda nih. Kayak gimana ya? Tapi lebih halus dari ini bunyinya. Tapi dia bunyi, karena dia bunyi peristaltik usus kan? Bunyi ya. Nah, kalau dalam kondisi sembelit, kalau pada kondisi sembelit, pasiennya berapa hari nggak buang air besar, sehingga fesesnya menumpuk di usus besar, itu kan berarti peristaltiknya akan berkurang tuh. Jadi bunyi ususnya agak lebih sedikit, tetapi agak bunyi lenting-lenting dia. Ada seperti besi beradu, ting ting kayak gini. Nah, itu semua beradunya feses. Karena fesesnya sudah keras berhari-hari sembuh. Oke, apa lagi checklist berikutnya? Pemeriksaan suprasimfisis. Suprasimfisis. Inspeksi jelas. Suprasimfisis bagian mana suprasimfisis? 3 jari di bawah. 3 jari di bawah. Umbilikal. Patokannya adalah siasnya ini. Ini siasnya. Ya kan? Apa panjangan sias? Spina ilata anterior superior. Sias. Anda tarik garis lurus tengah, ini bagian simfisis. Yang dilihat apa inspeksinya? Ada jejas, terus apa lagi? Luka Ada benjolan. luka, benjol, terus Nyeri tekan pada saat Ya. palpasi. ya langsung ditekan di suprasimfisis sambil tanya ke pasiennya, Bapak, kalau sakit bilang ya. Sambil dirasakan apakah teraba vesika urinaria. Ya. Kalau teraba vesika urinaria, sambil diukur setinggi mana vesika urinarianya. Apakah setinggi tetap di atas simfisis atau sudah mendekati umbilikus. Anda sambil raba vesika urinarianya kalau dia penuh. Oh, ternyata vesika urinaria sampai dengan berapa jari di bawah umbilikus, misalnya 1 jari, 2 jari. Ya. Dan biasanya kalau vesika urinarinya penuh pada satu tekan begini udah terasa tuh. Terus Anda tekan lagi sedikit, dia udah sakit. Ya. Apa lagi? Checklistnya? Langsung genitalia. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Buat yang auskultasi ginjal, mau ngastiin aja itu pasiennya dalam posisi duduk atau baring? Boleh duduk, boleh berbaring. Oh, berarti boleh depan atau belakang? Karena kan auskultasi bisa dari depan, dari belakang. Oh, iya. Lebih kedengeran sebenarnya dari belakang. Karena posisi ginjal itu kan ada lebih dekat sini belakang sini. Kalau dari depan boleh, tapi stetoskopnya Anda agak tekan dikit. Sama kayak tadi waktu bawa temen tadi. Ya. Cuma persoalannya kalau dapat pasien yang gemuk agak susah. Mau dengar dari anterior. Lebih mudahnya dari belakang. Oke, apalagi tanyain sebelum ke genital eksternal. Pasien ada mau tanya nggak? Kamu kayak nyaman kamu. Ada lagi?
Ada yang terlewat checklistnya? Enggak ada. Enggak ada. Oke, kita ke genitalia eksternal. Apa namanya? Posisinya berarti di sini kan? Laboratorium. Hmm? Posisi pasien apa? Hidup itu. Litotomi. Litotomi itu bagaimana posisinya? Hah? Apa? Kayak mau? Mau melahirkan. Kayak mau melahirkan di mana? Kakinya dibuka, ditekuk, ditekuk. Pakai bahasa kedokteran dong. Hah? Pasien tidur terlentang, terus kedua kaki difleksi. Ya kan? Jadi posisi kakinya difleksi, diangkat, ya. Karena kalau melahirkan bukan cuma difleksi. Kalau pada pasien melahirkan itu difleksi, terus di sini ada penyangga kaki di sini, kaki yang ditaruh di sini. Itu kalau mau melahirkan. Yang lupa pakai handskun untuk periksa genitalia. Kenapa? Karena Nggak cuma itu, apa lagi? Ada penyakit menular. Hah? Takut ada penyakit menular. Takutnya ada penyakit seksual menular. Betul itu. Ya. Terus yang pertimbangan yang tadi, yang pertama adalah supaya pasien juga nyaman. Karena kalau kita nggak cuci tangan, pasien takutnya kita bawa kuman ke area genitalianya. Perlu handskun yang steril atau enggak? Enggak perlu. Tapi kalau saya sarankan Anda walaupun pakai handskun yang non steril, itu biasanya di IGD atau di puskesmas itu ada alkohol kayak gini. Ya. Ya. Untuk memastikan aja, karena kadang-kadang handskun yang disimpan di box ini kadang-kadang juga nggak jelas distribusinya yang disimpan di mana, ya kan? Oke, masuk ini apa? Pertama checklistnya inspeksi yang dilihat apa? Jejas, masa, tanda-tanda infeksi, darah, butterfly, tanda-tanda infeksi, ya. darah, butterfly. Kalau Anda temukan ada jejas, catat jejasnya ada di bagian mana, ya? Apakah ada di apa? Di penis atau di glans, di skrotum, atau ada di sekitar genitalia, ya. Terus apa lagi? Palpasi, masa nyeri tekan. Palpasi, masa palpasi mulai dari pangkal penis ada raba, ya. Tapi ini pas untuk pemeriksaan urogenital ini tidak hanya pasien laki-laki kan? Iya. Nggak ada manekin yang perempuan. Di dia ini cuma manekin ini. Oh, berarti nanti ujiannya yang laki-laki. Seperti itu. Iya, karena kalau genitalia bisa laki-laki bisa perempuan kan? Kalau untuk laki-laki tentu yang diperiksa adalah bagian penisnya, ya. Kemudian raba terus, ya, sampai dengan skrotum. Nah, di skrotum sekalian ada raba, gland, apa? Dalam skrotum? Hah? Angel sign itu gimana? Posisi Posisi. Horizontal. Oh, itu posisi testisnya. Oke, itu harusnya kelihatan pada saat inspeksi, ya kan? Iya dok. Pada saat palpasi. Oh, maksudnya gini, itu diletakkan di palpasi. Maksudnya kadang-kadang kalau pada inspeksi, mungkin posisi penis tidak vertikal, gitu ya, tidak horizontal, sorry. Horizontal itu maksudnya apa? Kalau dia dalam posisi berbaring, berarti posisi penisnya ke sana atau ke bawah, kan? Enggak? Hah? Kemana? Tergantung apa? Tergantung apa? Kalau dia berdiri, ereksi vertikal kan? Posisinya berarti. Oh, Iya kan? Kalau dia ereksi, posisinya vertikal. Kalau dia tidak ereksi, berarti posisinya horizontal. Ya kan? Harusnya terlihat pada saat inspeksi. Nah, pada saat palpasi, tadi saya tanya waktu Anda raba penis, ini bagian apa namanya? bukan. Bicara anatomi dulu nih.
nih? Anatomi. Ini apa, ini apa, ini apa? Yuk, sudah pernah buka belum anatominya? Pernah tapi lupa dok. Terus kalau rambut-rambut sekitar genitalia disebut apa kedokterannya? Hah? Pubis keseluruhan. Apa? Lengkap-lengkap. Udah hampir benar itu. Apa disebut apa? Rambutnya. Pubic hair. Karena itu nanti harus Anda catat juga di rekam medik. Apakah masih ada rambut-rambut sekitar pubisnya? Disebut mons pubis, ya. Karena ada pasien-pasien yang mons pubisnya itu dicukur, kan? Jadi tidak terlihat ada mons pubis. Atau catat mons pubis dalam keadaan tercukur. Oke, palpasi. Tadi saya tanya, coba mana anatominya? Hah? Bagian batang penisnya apa? Nama kedokterannya? Apa? Sebelum kakak habis sebaiknya belajar ini, baca-baca lagi anatominya. Ayo, belum lanjut saya kalau belum ada yang jawab. So, oke, di dalamnya ada otot-otot, ada arteri, ada vena. Namanya arteri apa? Nah, ada salurannya. Salurannya saluran apa? Uretra. Arterinya arteri Dorsalis penis. dorsalis penis. Adanya di mana? Di sini apa di sini? Di atas. Dorsal itu bagian mana dorsal? Punggung. Dorsal itu di sini apa di sini? Atas. Atas mana? Di sini? Bukan di sini? Dorsal. Tadi posisi penis normalnya Horizontal. horizontal. Berarti bagian dorsalnya mana? Ayo buka anatominya. Jadi kalau Anda raba arteri itu ada di sini apa di baliknya? Arteri dorsalis penis. Di atas. Di sini? Iya. Bukan di bawah sini? Bukan? Ya? Iya. Oke. Anda raba itu arteri dorsalis penisnya. Teraba apa enggak? Terus bagian ini apa namanya? Glans penis. Ini glans. Ini bagian apa? Oh, itu Kalau dia masih ini sudah dalam keadaan sirkumsisi. Kalau dia masih tertutup namanya apa? Yang nutupin glans penis. Yang menutupin apa? Prepucius, ya. Ini kalau kalau misalnya pasiennya datang dalam keadaan dia belum sirkumsisi, berarti gland penisnya masih tertutup dengan prepucius, ya. Nah, ada satu yang harus diperiksa di gland penis itu apa? Yang harus dilihat di gland penis apa? Tempat keluar kencing. Ini namanya apa lubangnya? oh, bilangnya namanya Ayo. Hah? Tempat keluarnya kencing. Ayo. Nah ini harus lapor PJ nih, lain kali kalau kakak dia harus belajar dulu anatominya. meatus uretra Meatus uretra externa, ya. Jadi jangan salah nyebut meatus uretra externa. Jangan nyebut meatus ureter externa. Karena ureter itu ada di Hah? Di sambung antara gallbladder sama vesika urinaria. Ya, jadi uretra dengan ureter beda. Kalau uretra itu dari vesika urinaria ke meatus
uretra eksterna. Kalau ureter itu dari ginjal menuju ke vesika Urinaria. Jadi kalau ada nulis kadang-kadang ujian apa uretritis, berarti ada infeksi di Hah? Ureter apa uretra? Uretra. Hah? Uretra. Uretra. Kalau Hah? Hah? Uretritis. Hah? Uretritis itu ada di Oh, ureter apa ureter. Ureter, ya. Kalau pyelonefritis, pyelonefritis ada infeksi di Hah? Nefron. Hah? Di ginjalnya, ya. Kalau yang bilang apa? Vesikulonefritis. Vesika. Ya, gitu ya. Kalau ujian-ujian nanti pas ada peradangan di bagian mana? Di vesika. Berarti nyebutnya ya. Kalau pada saat perabaan di vesika teraba ada massa keras. Terus pada dikonfirmasi di ronsen ternyata ada massa radiolucent, berarti dia massa padat. Itu kita curiganya ada batu. Nama kedokterannya? Litiasis. Karena dia berada di vesiko, jadi namanya vesikolitis. Kalau batunya ada di ginjal disebut Hah? Hah? Nefrolitiasis. Ya. Siapa itu ya? Nama-nama kedokteran kalau ujian ya. Oke, checklist lagi apa berikutnya? Fransine. Fransine. Apa itu Fransine? Untuk membedakan epididymitis dan torsio dengan mengangkat testis. Dengan mengangkat testis secara vertikal. Nggak bisa nih diangkat vertikal, gimana caranya? Harusnya ada manekin yang buat itu tuh, yang buat pasang ureter itu, Yang buat kateter. buat kateter. Dipakai semua. Oh, dipakai semua ya? Iya, itu baru bisa kita periksa tuh, diangkat vertikal terus diapain? Dinyatakan positif. Kalau misalnya diangkat masih nyeri berarti torsio. Kalau misalnya Nyerinya Kurang itu epididymitis. Berarti Epididymitis. epididymitis apa bedanya? Apa itu epididymitis? epididymitis. Peradangan Pada? Hah? Peradangan pada? epididymis. Apa tuh epididymis? Pada saluran sperma. Saluran sperma itu ada di sebelah mana? Di atas skrotum. Di atas skrotum, di atas testis. Ini makanya tadi saya tanya. Ini kan skrotum. Di dalam skrotum tuh ada apa? Testis. Testis. Dari testis ada saluran menuju ke kemana? Ayo. Ke penis kemananya? Uretra. Ke uretra. Dia nyambung antara saluran apa? Saluran apa? Tadi sperma epididymis itu nyambung ke uretra di pangkal atau di mana? Di anatominya. Kan berarti kan ada saluran tuh dari testis menuju ke uretra. Ketemunya di mana? Di pangkal atau di setelah vesika urinaria atau setelah vesika urinaria. Nah, di situ juga ada kelenjar tuh. Di setelah vesika urinaria, kemudian di sekitar uretra itu ada kelenjar. Ada kelenjar apa? Prostat. Prostat. Cara periksanya? Anus. Lewat dubur, nggak bisa lewat sini ya. Ya, nanti kita periksa lewat dubur untuk periksa ada pembesaran prostat atau tidak. Oke, lanjut lagi apa? Pemeriksaan trans. Oh ya, sorry. Tadi torsio, ada istilah torsio. Apa itu torsio? Ketika saluran ejector. Keputer. Ya. Jadi saluran dari testis itu menuju ini keputer dia. Jadi kayak selang tuh kayak gini ini. Ya. Putar. Itu sakitnya bukan main itu.
Ya. Kok kamu nyeri? Yang harus nyeri laki-laki. Apalagi? Hah? Apa itu? Refleks? Apa? Testisnya diapain? Bius pada anteromedial paha, terus refleks itu testisnya mengerut. Apa? Ulangi. Jadi itu dari anteromedial paha dielus, terus nanti testisnya mengerut. Ya, jadi pahanya itu di sini dielus, ya. Bisa dua-dua atau satu-satu. Nanti apa skrotumnya itu mengkerut lebih apa di skrotum itu ada lekukan kulit namanya apa tuh? Lekukan kulitnya kan nggak rata. Apa namanya? Oke, cari tahu dulu ya. Jadi kalau tadi refleks apa namanya? Cremaster. Jadi itu diraba paha dalam, nanti skrotumnya akan mengkerut lebih kecil lagi ya. Dan biasanya warnanya akan lebih gelap lagi warnanya kalau pada saat dia mengkerut. Sama itu kayak kalau lagi dingin itu, lagi disiram air dingin itu mengkerut dia. Itu normal tuh kalau dia mengkerut. Apalagi checklist berikutnya? Gimana angel sign? Yang torsinya testis posisi horizontal. Yang tadi diangkat tadi kan? Oke, apalagi? Transiluminasi. Mana center? Ya, siapin senternya. Dicek di sini. Kanan kiri. Yang dilihat apa? Cairan. Jadi kalau di center skrotumnya harusnya cairannya masih terlihat lebih banyak, kemudian terlihat testisnya, ya. Nah, dalam kondisi ada infeksi, biasanya skrotum akan lebih besar, ya. Pada saat di center itu posisi ukuran testis normal kecil, tapi cairan lebih banyak, ya. Atau kadang-kadang pada kondisi infeksi lebih berat, dia lebih gelap sini. Cahayanya masuk tapi lebih gelap, berarti cairannya terjadi pus ya. Jadi bukan, kan normalnya cairan di skrotum itu cairan bening ya. Kalau dia infeksi berat dia terjadi pus di dalam. Kalau di center lebih gelap, tapi masih ada kilatan cahayanya masih ada. Kedua skrotum. Oke. Terus ada juga pada kondisi-kondisi herniasi. Pada kondisi kalau pada anak-anak ya, nggak disebutin di situ ya. Nah, kadang-kadang pada anak-anak itu kan Anda belajar embriologinya. Pada anak-anak itu testis itu awalnya nggak di sini. Ada di mana? Di lumbar. Di dekat inguinal, ya, sini ya. Testis itu pada saat perkembangannya sama seperti pada bayi perempuan. Bedanya kalau pada bayi perempuan dia menjadi ovarium. Kalau pada laki-laki testisnya akan turun tuh. Anda pelajari usia berapa dia akan turun. Nah, Anda belajar anatominya ada foramen di sini. Foramen apa? Ada yang baca? Ada yang belajar nggak? Di inguinal ini ada foramen dia tempat turunnya testis itu ke sini. Nah, normalnya di usia, Anda belajar lagi, di usia keberapa foramen itu harusnya tertutup. Foramen itu. Tetapi pada kondisi-kondisi abnormal itu testisnya pada saat dia udah turun, dia masih tertahan di sini, foramennya masih kebuka. Jadi testisnya masih bisa naik lagi ke sini nih. Atau bukan testisnya yang naik, tapi ususnya yang keluar sini. Makanya terjadi herniasi usus ya. Ususnya masuk sini, foramen sampai ke skrotum. Jadi pada saat anda transmen ini center penuh itu dengan ususnya.
ukuran skrotumnya jadi besar begini. Dan pasien keluhan utamanya merasakan nyeri. Ya. Nah, biasanya kalau kejadian yang baru awal, kita suruh pasien posisinya terlentang, kakinya diangkat tinggi, taruh bantal di sini. Terus dikasih air dingin, dikompresi air dingin supaya apa? Supaya ususnya dia mengkerut begini ususnya. Kalau dia usus mengkerut begini dia bisa turun, ya. Gitu. Kalau pada saat dia turun dikasih air dingin juga supaya foramennya bisa nutup. Tapi kalau misalnya sudah di terapi seperti itu masih nggak turun juga ususnya dari skrotum, terpaksa dioperasi, dibuka sini, dibuka foramennya, ditarik lagi ususnya, dibalikin gitu. Oke, apalagi checklist berikutnya? Oh sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebenarnya lutut ke dada boleh, ya, atau pada posisi dia setengah berdiri, ya berdiri sini badannya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, sorry, ada lagi kelewat, nggak ada di situ ya di checklist ya. Pada saat Anda tadi yang saya bilang kalau dia pasien laki-laki, prepusiumnya masih ada, belum disunat, berarti untuk periksa glandnya prepusium Anda tarik pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat, karena kalau dia perawatannya tidak begitu bagus itu banyak cairan apa tuh, kotoran di sekitar gland disebut apa namanya? Smegma. Hah? Smegma itu. Kalau smegma itu apa? Yang di bawah prepusium. Iya, smegma ya, bentuknya putih-putih itu ya, kayak keju. Ya. Itu kalau pada anak-anak baru mau disunat, pada saat Anda tarik prepusium itu smegmanya banyak tuh. Ya. Kalau orang dewasa yang kebersihannya nggak dijaga sama modelnya. Jadi pada saat Anda tarik prepusiumnya itu lengket, pelan-pelan, sakit ya. Nah, pada saat Anda tarik pelan-pelan ini jangan sampai ke pangkal ya. Karena kalau Anda tarik sampai ke pangkal, takutnya dia kekancing di sini, nggak balik lagi nanti prepusiumnya. Ya. Jadi nggak usah sampai ke pangkal. Anda cukup lihat glandsnya. Anda lihat meatus uretra externum. Normalnya ada di mana? Di posisi glans. Di anatomi posisinya di mana? Meatusnya. Karena dalam kondisi tertentu posisi meatusnya itu ada di sini, ada di sini, bahkan bisa ada di sini dia. Ayo. Nah, coba Anda searching situ, kelainan posisi meatus uretra externum. Apa aja istilahnya? Hipospadi ya. Hipospadi itu posisi meatusnya tidak di ujung glans penis. Dia ada posisinya di sini. Di sini. Ya. Itu menyebabkan kalau di anak-anak kadang-kadang tidak menyadari itu. Ya kencing-kencing aja dengan prepusium masih tertutup. Dia kencing-kencing aja tuh anak kecilnya. Tapi dia nggak sadar karena dia posisi hipospadi, sehingga setiap kali kencing tersisa tuh cairan kencingnya di sini. Bergelembung. Bisa bergelembung, bisa terjadi infeksi. Nah, pada orang dewasa biasanya dia udah paham. Jadi kalau ada orang dewasa Anda periksa terjadi hipospadi, dia pasti udah paham. Karena dia udah bisa melihat waktu dia buang air kecilnya ada kelainan. Nah, kalau nanti Anda jadi dokter, kalau dia posisi meatusnya masih normal, Anda bisa lakukan sirkumsisi. Ya, belajar nanti sirkumsisinya gimana caranya. Tapi kalau dia posisi hipospadi, Anda jangan pernah lakukan sirkumsisi. Rujuk ke dokter urologi atau dokter bedah. Ya, untuk kalau dia pengen di sirkumsisi. Gitu ya. Soalnya pernah kejadian ada dokter umum hipospadi tetap di sirkum. Akhirnya yang terjadi apa? Karena di posisi meatusnya ada di sebelah sini, padahal kulit sisa prepusiumnya harusnya dijahit di sini, jadi dia ketutup tuh meatusnya. Nah,
Sedangkan sirkumsisi itu kan masih ada proses peradangan karena habis di insisi kan. Akibatnya dia peradangan tertutup miotusnya, nggak bisa kencing dia. Jadi hati-hati ya kalau dapat kasus-kasus hipospadi. Ada lagi kasusnya prepusiumnya pada saat mau ditarik nggak bisa. Nah, ada istilahnya apa tuh? Istilah kedokterannya. Coba. Lubang pada prepusiumnya kecil banget. Fimosis. Good, sampai situ. Siapa yang mau coba dulu pemeriksaan?